Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Andri Gunata Tasman, Guru Teknik Otomotif di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bogor. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Asep Saifullah Firdausi selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Nevi Filanti Kusdinan selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Denny Reswana. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana di tahap supervisi akademik, yaitu tahap praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Pak Denny hari ini sibuk nggak? Lumayan. Minta waktunya sebentar ya Pak ya. Ya, Hari baik. ini kita akan melakukan tahap praobservasi. Sebagaimana telah kita sepakati sebelumnya, di mana pada tahap praobservasi ini, di mana tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini nantinya adalah untuk membantu Bapak dalam meningkatkan kompetensi, terutama terkait dengan kompetensi mengajar. Kemudian kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan praobservasi yang akan kita lakukan sekarang. Kemudian ada tahap observasi dan terakhir nanti adalah tahap pasca observasi. Kegiatan praobservasi ini nantinya saya akan melihat bagaimana kesiapan Pak Denny dalam melaksanakan pembelajaran nantinya atau besok pada tahap observasi yang akan kita lakukan nantinya. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan ke Pak Denny. Kita santai aja Pak, nggak usah terlalu serius juga. Kita mulai ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Pak Denny harapkan nanti setelah kita berbincang-bincang di tahap praobservasi ini? Yang saya harapkan adalah kita bisa saling tukar pendapat ya Pak, kemudian bisa saling bertukar pengalaman, khususnya dari Pak Andri maupun sebaliknya, tentunya supaya pembelajaran ini dapat menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya berbagi informasi ya Pak ya, sharing, kemudian untuk berbagi pengalaman juga tentunya ya Pak, terkait dengan kegiatan observasi nantinya ya Pak ya. Kemudian besok di tahap observasi itu rencana Pak Denny akan mengambil materi tentang apa? Pelajaran PAI ya Pak, materinya tentang mujahadah nafas, kemudian husnuzon dan juga ukhuwah Islamiyah. Oke, baik. Ada materi tentang Mujahadah nafas itu kontrol diri, husnuzon berprasangka baik. Ukhuwah Islamiyah itu
hubungan persaudaraan. Hubungan baik dengan Hubungan baik sesama sesama. manusia. Baiklah Pak Denny. Kemudian yang ketiga, tentunya Pak Denny sudah menyiapkan segala sesuatunya nanti yang akan dilakukan pada tahap observasi nantinya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran yang telah Pak Denny susun, kira-kira apa Pak? Untuk tujuan pembelajarannya, setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, Ya. jadi peserta didik ini diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mujahadah an-nafas, kemudian husnuzon, dan juga ukhuwah Islamiyah itu adalah perintah agama. Selanjutnya menunjukkan perilaku mujahadah an-nafas, husnuzon, dan juga ukhuwah Islamiyah sebagai implementasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Baik, sudah disusun dengan baik tentunya oleh Pak Denny untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya Pak Denny, apa saja kira-kira persiapan yang telah Bapak rencanakan, yang telah Bapak susun nantinya yang akan dilakukan pada tahap nanti observasi di kelas? Untuk persiapannya ya, diantaranya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran ya, baik itu RPP ataupun media dan juga LKPD. Baik, sudah disiapkan dengan baik tentunya sama Pak Denny. Ini mungkin dari perencanaan yang telah Pak Denny susun, mungkin ada beberapa materi yang dari pengalaman Pak Denny ini materinya sangat sulit untuk disampaikan ke siswa, mungkin dari kompleksitas materinya yang lebih rumit dari materi yang lain dan sebagainya. Nah, kira-kira di bagian mana yang tingkat kesulitan menyampaikan materi itu ada menurut Bapak? Kesulitan dalam menyampaikan ya Pak. Jadi kemampuan siswa itu kan beda-beda, beragam, beda-beda. Ada yang gampang menangkap pembelajaran, kemudian ada juga yang menganggap mudah, ada juga yang sulit, sehingga ketika siswa menganggap sulit, maka siswa pun akhirnya sulit menangkap pembelajaran tersebut. Betul Pak, saya juga setuju dengan yang disampaikan Pak Denny bahwasanya terdapat keberagaman siswa dalam hal menerima materi seperti itu. Kemudian terkait dengan kemampuan siswa yang beragam tadi, baik dari kesiapan dalam pembelajaran, baik dalam penerimaan materi itu nanti, strategi atau model pembelajaran apa yang Pak Denny rencanakan untuk nanti diterapkan dalam mengatasi kemampuan siswa yang beragam tadi? Karena murid di kelas itu beragam, tentunya saya sebagai guru juga harus mempersiapkan pembelajaran yang menarik pastinya Pak, dan juga menyesuaikan minat dan juga kemampuan dan pastinya kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran ini untuk pendekatannya saya menggunakan student active learning ya Pak. Kemudian untuk metodenya di situ ada tanya jawab, kemudian ada diskusi, kemudian dibagikan lembar kerja dari LKPD tadi yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan, kemudian siswa presentasi. Nah, bagi siswa yang cepat menangkap pembelajaran, saya memberikan lembar kerja yang lebih menantang. Kemudian bagi siswa yang sulit ataupun sedang atau kurang lah gitu ya Pak, saya gunakan yang mudah. LKPD-nya saya buat juga yang simple dan juga mudah gitu Pak. Baik. Jadi Pak Denny nanti akan menerapkan metode pembelajaran student active learning ya, dengan pendekatan dengan tanya jawab, dengan diskusi. Kemudian tadi Pak Denny juga menyampaikan akan membuat lembar kerja peserta didik yang beragam disesuaikan dengan tingkat kesiapan minat siswa dan segala macamnya ya Pak ya. Setuju sekali saya Pak. Nanti Pak Denny sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nanti itu kan memang terdapat beberapa kemampuan siswa yang beragam.
kita bagilah misalkan menjadi 3 kelompok. Ada siswa yang bisa belajar dengan cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Nah, kira-kira menurut Pak Denny, bagaimana cara memfasilitasi siswa yang lambat dalam memahami materi yang diajarkan? Karena di saat teman-temannya ini sudah ada duluan yang udah sampai, ternyata ada beberapa siswa yang harus kita berikan perhatian lebih. Nah, di sini kira-kira strategi Pak Denny dalam memfasilitasi siswa yang lambat dalam belajar itu kira-kira seperti apa, Pak? Pastinya ya saya akan mengawasi anak-anak ya Pak. Misalnya dalam ini makhorijul huruf misalkan, ada A, di situ ada juga A. Kemudian contoh yang lain ada da, ada za, ada za. Nah, itu terkadang siswa banyak yang kesulitan gitu Pak. Ataupun terkait dengan materi mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya itu orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan diri ketika marah. Jadi siswa itu harus diarahkan, juga harus diawasi, tentunya sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan masing-masing siswa. Dapat pembelajaran juga nih dari Pak Denny, bahwasanya memang harus diberikan perhatian yang lebih terhadap siswa tadi yang mungkin boleh dikatakan agak tertinggal dari teman-temannya dalam hal menerima pembelajaran ya Pak ya. Selanjutnya Pak Denny, nantinya kita kan akan melakukan tahap observasi di kelas. Nah, terkait dengan persiapan pada saat nanti tahap observasi tersebut, kira-kira apakah masih ada yang kurang, yang masih perlu diperbaiki, atau yang masih perlu dipersiapkan lagi menurut Bapak? Iya, ini masih proses ya Pak, baik itu perangkatnya maupun medianya sudah saya kerjakan tapi belum selesai. Insya Allah langsung dikerjakan, masih proses. Baik. Ya, masih ada beberapa hari lagi ya Pak ya. Kemudian kapan rencananya Bapak mulai melengkapi, mulai dari tadi media, LKPD atau RPP yang harus disempurnakan lagi, kira-kira kapan mulai mau dikerjakan? Insya Allah setelah ini saya langsung kerja. Apakah ada orang atau figur yang nanti bisa Pak Denny ajak kerjasama untuk membantu mempersiapkan perangkat tersebut atau persiapan lainnya? Insya Allah mungkin ada guru lain atau mungkin Pak Andri bisa membantu. Terima kasih banyak nih. Ya, insya Allah nanti kalau misalkan ada hal-hal yang nantinya bisa saya bantu, nanti mungkin juga bisa saya bantu Pak Denny, atau juga mungkin bisa dengan guru dengan mapel yang sama. Nanti pada saat kita melakukan observasi di kelas, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Pak Denny tingkatkan nanti pada saat kita melakukan observasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajar saya pastinya Pak, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa agar lebih jelas dan juga baik. Kemudian supaya anak dapat menangkap pembelajaran dengan mudah dan gampang. Dengan pembelajaran yang menarik kan bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Kemudian selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan juga sosial. Kita kan mengetahui bahwasanya guru itu digugu dan ditiru ya Pak. Maka selayaknya guru menjadi teladan bagi siswa. Untuk itu saya harus belajar lebih banyak dan juga menjadi contoh yang baik buat siswa gitu. Baik. Jadi ada 2 poin ya Pak ya untuk area pengembangan yang ingin ditingkatkan nanti pada saat kegiatan observasi di kelas. Yang pertama itu adalah Pak Denny ingin meningkatkan terkait dengan kompetensi mengajar, seperti misalkan kompetensi pedagogik, penguasaan materi, kemudian cara mengajar yang baik tentunya ya Pak ya. Kemudian yang kedua area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah kompetensi mengenai kepribadian dan kompetensi sosial. Baiklah Pak Denny, ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana
strategi terkait untuk Bapak bisa mencapai pengembangan kompetensi yang tadi disebutkan? Apa kira-kira yang akan Pak Denny lakukan? Kalau untuk kompetensi mengajar ya Pak, insya Allah saya akan berusaha semaksimal saya Pak untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dan juga lebih lengkap. Setelah itu untuk media-medianya juga saya harus menggunakan media konkret yang tentunya mudah dipahami oleh siswa. Kemudian untuk kompetensi kepribadian dan sosial, pastinya saya harus belajar lebih banyak pastinya Pak. Juga saya harus menjadi contoh yang baik dalam perkataan, begitu pula sikap, perbuatan. Maka siswa mendapatkan contoh yang baik sehingga pembelajaran di kelas pun akan terlaksana dengan mudah, lancar, dan pastinya sesuai dengan kemampuan dan juga minat, kebutuhan siswa dan kebutuhan masing-masing siswa. Baiklah Pak Denny, kelihatannya Pak Denny sudah sangat mempersiapkan terkait dengan kegiatan observasi yang nantinya akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Denny, sampai jumpa nanti di tahap observasi. Semoga nanti di tahap observasi dapat berjalan dengan lancar dan kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita dan bagi siswa-siswa kita. Sekali lagi terima kasih Pak Denny. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siang beramai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, bagaimana kabarnya? Baik semuanya ya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? 5. Oke. Cukup. Sebelum kita masuk ke pelajaran, akan Bapak tampilkan dulu gambar. Nanti boleh silahkan ada 1, 2, atau 3 yang maju. Lihat, dipilih gambarnya yang mana. Gambar tersebut menyatakan, menggambarkan perasaan kalian pada hari ini. Oke, bisa dilihat ke depan. Nah, ada yang mau maju ke depan? Atau mau ditunjuk? Tuh, yang belakang, kacamata di belakang. Silahkan tunjuk yang mana dan sampaikan perasaannya apa. Tekotak emang kena. Tahu Pak, yang elok.
Kanan atas. Kanan Pak. Bawah sini. Bawah ya. Bahagia itu ada bahagia di sini. Itu senyum. Oh ini lah ini lah. Nah, coba sampaikan ke teman-temannya. Sambil senyum dong. Saya sedang berbahagia. Karena saya sedang berbahagia karena hari ini nggak hujan. Tepuk tangan. Biasanya yang mewakili wakil ketua kelas. Bendahara biasanya. Maju Reva. Keluar Reva. Oh, kurang ya bawa aja. Berarti lagi masuk perasaan. Yang biasa aja. Yang mana yang biasa aja? Gajah rep yang dulu rep. Yang pipinya merah. Yang matanya merem rep. Yang ada lidahnya rep. Yang butuh kopi rep. Yang mana? Yang mana aja? Lagi nggak punya perasaan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa dilihat ke depan. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, kemudian prasangka baik dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang keempat, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Dan yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Baik, anak-anak, sekarang kalian membuat kelompok dan akan Bapak bagikan gambar sebagai bahan untuk diskusi kalian. Dan setelah selesai diskusi kelompok, setiap kelompok nanti maju ke depan dan mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Paham? Dicatat aja, ditulis biar nanti majalahnya sambil pakai kepala ya. Kalau nggak ditulis di belakang kertas nggak apa-apa. Oke. Jadi tugasnya gambar ini itu menjelaskan tentang apa, kemudian solusinya bagaimana agar kita tidak melakukan hal tersebut. Gambarnya saya bagikan. Kelompok 1.
kedua, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Yang ketiga, cara kita menghindari hal tersebut bagaimana? Yang pertama tadi apa? Makna dari gambar itu apa? Soalnya setiap kelompok beda-beda itu gambarnya. Ada yang tentang, coba kelompok satu lihat itu gambar apa itu? Ya, kelompok dua gambar apa itu? Ada yang mengatakan tawuran, ada yang mengatakan bulan bebas. Nanti kalian sampaikan. Nah, yang ini kita apa coba? Kelompok 4 tentang apa? Kelompok 5 itu tentang apa? Waktunya 5 menit. Searching aja lewat VPN. Baik anak-anak, setelah selesai diskusi, sekarang silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tepuk tangan. Jadi pertanyaan ini Dari pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami nomor ini tentang pergaulan bebas. Perhatikan, lihat ke teman-temannya. Ada apa? Yang merokok, ada yang mabuk-mabukan. Jadi itu gambar itu menggambarkan tentang apa? Pergaulan bebas ya. Sampai merokok, mabuk-mabukan. Jangan sampai Akibatnya tidak pandai memikirkan, kurang percaya diri, kurang perhatian orang tua, sebagainya. Apa? Tadi kan banyak Gen Z. Sekarang yang ketiga cara Dari selektif dalam memilih teman, cari teman yang baik, yang memperbaikkan dan yang bukan, ingat akan orang tua, ingat orang tua pasti yang di rumah. Mendekatkan diri dengan agama, sholat, ngaji itu, dan jangan main game terus. Perbanyak pikiran positif itu. Belajar.
ada dendam antar pelajar dan tidak mampu beradaptasi. Cara menghindari pergaulan tersebut. 1. Menghindari pergaulan yang negatif. 2. Mendapat perhatian dan motivasi dari orang tua. 3. Mendapatkan pendidikan moral dari orang tua dan guru. Juga mengikuti kegiatan tambahan di sekolah seperti ekskul. Dan yang paling penting itu nggak ikut ikutan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan visi makna dari gambar ini. Gambar ini memiliki makna pembinaan, Seks bebas, Ambil di luar nikah. pergaulan bebas. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak menjaga pandangan. Berduaan dengan yang bukan muhrim. olahan orang tua, Karena lingkungan yang tidak baik. Kurangnya edukasi tentang seks. Dari menjaga pandangan, Menjaga cara berpakaian. memperkuat pendidikan agama, membentuk karakter, dan berkomunikasi yang baik dan benar. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kan tadi suruh saya nanya. Saya secara Indonesia. Nggak dikasih. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gambar ini. Bangla, pergaulan bebas, seks bebas. Yang ketiga, perzinahan, dan yang keempat, hamil di luar nikah. Mengapa bisa terjadi? Karena pergaulan bebas, kurang perhatian keluarga, karena sama menjaga Kurangnya iman, kurangnya edukasi. Solusinya, orang tua wajib memberi perhatian lebih, meningkatkan iman, menjaga pertemanan, Tidak mendapati zina, menjaga aurat, pandangan, kita mengawin Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari gambar. Makna dari gambar ini menggambarkan tentang bumi terhadap kemana. Kenapa tidak terjadi pembulian? Karena pendidikan orang tersebut dan terjadi hal Solusi dari pembinaan ini meningkatkan kesadaran, memberikan kepada norma contoh yang baik, luas pergaulan, dan jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, dan harus mempunyai keberanian jika kita tidak mempunyai salah. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah selesai kalian mempresentasikan hasil diskusi dan juga pembahasan tentang materi, kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semuanya bisa lihat ke depan. Oke. Dalam agama
Jadi hasil daripada pembahasan kita tadi itu intinya adalah pembahasan tentang kontrol diri atau dalam agama Islam diistilahkan dengan mujahadah an-nafs. Apa mujahadah an-nafs? Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Ini artinya Kontrol diri. kontrol diri. Kontrol diri sama dengan pengendalian hawa nafsu, emosi, dan hal lain yang nantinya berdampak buruk. Semua permasalahan ataupun problem yang telah kalian diskusikan semuanya itu berdampak buruk. Dan ini dinamakan dengan mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs berasal dari kata mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh, serta an-nafs berarti diri sendiri. Maknanya adalah perjuangan melawan hawa nafsu atau perbuatan tercela sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 sampai yang terakhir 5. Permasalahan yang tadi sudah kalian sampaikan itu semuanya menyangkut tentang hawa nafsu. Maka kita dituntut untuk menghindari melawan. Jadi arti mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang ada. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita yaitu tentang melawan hawa nafsu bisa terlaksana dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga terhindar dari segala perbuatan yang buruk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama